괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dorci Vegu Twinsa dengan NIM 2023488096 dari kelas C semester 5. Di sini saya membuat tugas video ini untuk menuntaskan tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran PJOK. Baik, saya akan menjelaskan 3 poin utama, yaitu yang pertama tentang hakikat dari belajar dan pembelajaran, yang kedua prinsip-prinsip belajar, dan yang ketiga teori-teori yang mendasari belajar dan pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang hakikat belajar. Apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut para ahli Joyce dan Weil pada tahun 2000 menyebutkan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu peserta didik belajar secara efektif. Artinya, pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan kondisi agar peserta didik aktif, berpikir kritis, dan membangun pengetahuan. Yang berikut poin kedua adalah prinsip-prinsip belajar. Beberapa prinsip penting dalam belajar dan pembelajaran antara lain. Yang pertama, motivasi. Motivasi adalah faktor penting dalam mendorong proses belajar. Tanpa motivasi, peserta didik cenderung pasif. Yang kedua, aktivitas. Belajar harus melibatkan aktivitas mental dan fisik peserta didik. Yang ketiga, individualitas. Setiap individu memiliki gaya belajar dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Yang keempat, tujuan yang jelas. Tujuan pembelajaran membantu mengarahkan aktivitas pembelajaran. Yang kelima, penguatan. Penguatan positif dapat meningkatkan semangat belajar. Yang berikut, lingkungan yang kondusif. Lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung sangat mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Yang berikut, poin ketiga adalah teori-teori belajar yang mendasari pembelajaran. Yang pertama, ada teori behavioristik, menekankan pada perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil dari stimulus ke respon. Pembelajaran dilakukan melalui penguatan dan hukuman. Terus yang kedua ada teori kognitif, menekankan proses mental internal. Pembelajaran melibatkan pemahaman, pengorganisasian informasi, dan pemecahan masalah. Terus yang ketiga ada teori konstruktivistik, menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri melalui pengalaman mereka.